Mas Didi, eh, tadi kan sudah dibilang ada memori, tapi Anda bilang move on dong. Jangan hanya beranggapan bahwa preman Pam Swakarsa itu pada waktu reformasi saja atau 98. Ya, setelah reformasi ada paradigma yang berubah terkait dengan khususnya stabilitas politik dan keamanan publik gitu ya. Dulu kita mengingat zaman Orde Baru, stabilitas politik dan keamanan publik pendekatannya melalui pendekatan keamanan. Namun kita melihat setelah transformasi pendekatannya sudah melalui pendekatan penegakan hukum begitu. Nah, dalam konteks itulah yang kemudian dengan proses reformasi TNI Polri yang kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian tahun 2022 itu membuka atau menyadarkan kepada kita bahwa paradigma terkait dengan Pam Swakarsa itu sudah berubah gitu. Karena di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang 2002 ini sudah diatur mengenai Pam Swakarsa itu. Okay. Kemudian dari undang-undang itulah yang kemudian ditugaskan untuk membuat PP. Dan di PP 43 tahun 2012 jelas diaturlah di situ bahwa mengenai eksistensi Pam Swakarsa yang kemudian dielaborasi sekarang ini oleh peraturan mungkin Kapolri. Supaya bisa dijelaskan Mas Didi, apa yang membedakan Pam Swakarsa dulu dengan sekarang? Legal standingnya? Paradigmanya. Apa paradigmanya atau legal standingnya apa? Kalau dijelaskan untuk publik secara lebih sederhana. Ya, dulu kita memahami bahwa Pam Swakarsa itu bentuk payung hukum ya. Hadirnya Pam Swakarsa itu tidak jelas yang kemudian hadir di publiknya dengan munculnya kelompok-kelompok sipil yang bersenjata yang kemudian menghadang para mahasiswa yang ingin melakukan aksi demonstrasi di DPR. Kalau sekarang? Sekarang adalah dilegitimasi dengan payung hukum yang jelas, yaitu di Undang-Undang 2 tahun 2002, kemudian diatur kembali di dalam PP 43 tahun 2012 dan dielaborasi lebih teknis lagi di dalam peraturan Kapolri nomor Persis, Mas Didi, yang ingin saya tanyakan 2002. supaya penonton bisa memahami apa yang Anda katakan, apa yang membedakan Pam Swakarsa yang sekarang ini, kita bisa lihat apa dari Pam Swakarsa? Justru itu saya ingin menjelaskan Mbak Rosi, kalau bicara Pam Swakarsa sekarang, kalau kita memahami utuh, mari kita bicara seutuhnya mengenai aturan, mengenai peraturan Kapolri. Di situ Pam Swakarsa maksud dan tujuannya apa, dan kemudian kalau kita bicara Pam Swakarsa sendiri terdiri dari ada yang namanya Satpam, Satkamling, kemudian pengamanan yang berbasis kearifan lokal begitu. Okay. Nah, kalau kita bicara Satpam di sini aturannya sudah sangat jelas, aturan sudah rigid bahwa mulai dari perekrutan, mulai dari pelatihan, pengawasan, pengendalian semuanya di bawah tanggung jawab Polri. Okay, termasuk Satkamling maupun Pranata Sosial yang berbasis Pam Swakarsa ini juga dilegitimasi oleh kepolisian. Tidak usah khawatir bahwa semuanya di bawah pengawasan dan kendali sepenuhnya. Okay. Apabila ini terjadi abuse of power, maka tanggung jawabnya ada di kepolisian Republik Indonesia. Yang digarisbawahi adalah jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan abuse of power atau melampaui kewenangannya. Dan itu semua ada di bawah tanggung jawab kepolisian Republik Indonesia. Mbak Fathia. Ya. Jadi begini, ketika semua tanggung jawabnya ada di bawah kepolisian, apakah bisa dijamin juga secara undang-undang maupun secara tertulisnya bahwa orang-orang yang menjadi terlibat dalam Pam Swakarsa ini, seperti Ormas, lalu juga ada Kamling seperti itu, mereka tidak akan melakukan sewenang-wenangan. Karena seperti yang kita tahu bahwa di masa silam gitu ya, ketika masa otoritarianisme Soeharto, kita tahu bahwa Pam Swakarsa ini sebenarnya menjadi kombatan ataupun paramiliter yang sebenarnya untuk mengamankan masyarakat sipil dan sehingga pada akhirnya muncul konflik horizontal. Tapi itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa jangan memandang Pam Swakarsa seperti dulu. Betul. Pam Swakarsa. Betul. Tetapi jaminannya seperti apa dan apakah ada mekanisme evaluasi yang disiapkan oleh Polri apabila terjadi kesewenang-wenangan di lapangan. Saya sepakat sekali dengan yang tadi Pak Imam jelaskan bahwa Pam Swakarsa ini sebenarnya memang dibentuk pada saat momentum COVID untuk menciptakan ketakutan agar masyarakat lebih disiplin. Tetapi bagaimana dengan kesadarannya dalam masa kritis seperti ini? Apa sih yang Anda cemaskan? Apa yang Mbak Fathia cemaskan? Karena begini, ada beberapa misalnya teman saya, mereka bilang, oh kalau di lingkungan saya itu disiplin banget karena RT RW-nya galak, banyak yang siskamling. Itu kan sebenarnya bagian dari pelibatan masyarakat untuk saling mengawasi. Lebih harmonis. Nah,
Lalu sebenarnya yang kenapa kita harus mencemaskan datangnya Pam Swakarsa lalu Jagger Pasar? Apa yang paling menakutkan dari dibentuknya ini secara resmi? Pertama begini, dari institusi Polri sendiri kita tahu bahwa ada banyak dari catatan Kontras, ada banyak masalah yang ada di dalam dari institusi Polri itu sendiri. Angka-angka penyiksaan yang memang itu dilakukan adalah dominannya dapat dari polisi begitu. Nah, apabila polisi sendiri akan memiliki tanggung jawab lagi untuk mengorganisir orang-orang yang masuk ke dalam Pam Swakarsa ini, apakah itu akan menjadi hal yang efektif? Ketika misalkan tidak ada Pam Swakarsa, kita tahu bahwa di rukun tetangga, rukun warga sudah membuat banyak sekali inisiatif untuk membangun kesadaran warga dalam menjaga angka penyebaran COVID-19. Menurut saya itu sudah cukup, jadi cukup memaksimalkan bagaimana peranata sosial yang berlaku di rukun tetangga dan rukun warga ini untuk terus berlanjut. Tidak perlu menggunakan aktor-aktor lain seperti kelompok sipil bersenjata ataupun Pam Swakarsa yang itu justru akan menimbulkan potensi untuk kesenang-wenangan seperti itu. Karena mereka akan mempunyai legitimasi lebih untuk melakukan pendisiplinan. Oke. Meskipun ada jaminan bahwa mereka tidak akan ada abuse of power atau melampaui kewenangannya. Apakah bisa dijamin?